Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 7 September 2021, bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Marilah kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Rut Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Achim, Achim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, peringatan di mana kita mengenang bahwa sesungguhnya keterpilihan Maria sebagai ibu Yesus merupakan rencana Allah yang sudah lama, yang sudah direncanakan sejak awal, bahkan sejak Abraham hingga keturunan-keturunannya sampai dengan Daud dan kemudian sampai kepada Yusuf. Hal ini membuat kita mengajak kita bertanya, apakah kita sudah sungguh mampu memahami bahwa sesungguhnya karya Allah itu bukanlah sebuah kebetulan semata yang terjadi dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang kok dilalah, kalau orang Jawa bilang, kok pas
kok cocok gitu, kok sesuai. Tidak. Allah sudah sejak lama merencanakan karya keselamatan kepada kita. Dan akhirnya karya keselamatan itu sendiri semakin tergenapi ketika Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya. Namun juga juga Maria mau untuk menerima Roh Kudus yang dia kandung sebagai calon dari bayi Yesus itu sendiri. Dan akhirnya kita diajak untuk semakin menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil di dunia ini, karena Allah telah mengatur, Allah telah memiliki segala rencana yang indah untuk masing-masing dari hidup kita. Maka mari kita mencoba memahami bersama-sama bahwa sesungguhnya bisa jadi kita masih belum mampu memahami rencana Allah dalam hidup keseharian kita. Bisa jadi keluh kesah yang kita lontarkan, yang kita hadapi karena kita masih belum mampu memahami bahwa rencana Allah sesungguhnya baik bagi kita, hanya saja mungkin masih membutuhkan proses. Maka mari kita bersama-sama mensyukuri dan menyadari bahwa kehadiran Allah, rencana Allah sesungguhnya baik bagi kita, dan itu semua karena Ia mencintai dan mengasihi kita. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala pengalaman iman yang boleh kami terima. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwa kasih-Mu tersingkap lewat pengalaman tersebut. Namun seringkali kami lupa atau kurang mampu untuk menyadarinya. Bantulah kami agar kami lebih mampu memiliki pemikiran yang positif, dan kami lebih mampu memiliki rasa syukur agar kami dapat mensyukuri segalanya yang telah kami terima. Dan bagi kami yang sudah mampu mensyukurinya, bantulah kami agar kami mampu menjadi rahmat bagi banyak orang, agar banyak orang pun semakin mampu menyadari kehadiran-Mu yang nyata di dunia dalam kehidupan yang mereka lalui. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.